Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, Ibu mau melakukan presensi terlebih dahulu. Ibu panggil ya. Yang pertama, Rena Aprilia, Rista, Risma, Sari. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi saja ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Oke, ini ada agenda style yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, fokus pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik. Yang keempat, teori belajar. Yang kelima, prinsip-prinsip. Yang keenam, komponen. Dan yang terakhir, langkah-langkah. Oke, kita langsung saja ke materi ya, anak-anak. Ini pengertian pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa dituntut untuk merumuskan tujuan pembelajaran sendiri. Nah, untuk fokus pembelajaran berbasis proyek sendiri terletak pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep inti dari suatu disiplin ilmu. Yang kedua, melibatkan siswa dalam investigasi, pemecahan masalah, dan tugas-tugas bermakna yang lain. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Serta target utama dalam pembelajaran berbasis proyek ini adalah untuk menghasilkan produk nyata berupa pengetahuan baru ataupun keterampilan baru. Yang selanjutnya ada karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Nah, pada pembelajaran berbasis proyek ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada siswa atau peserta didik. Nah, yang ketiga, siswa mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan atas tantangan yang telah diajukan oleh guru tadi. Yang keempat, siswa saling bekerja sama untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, siswa melakukan evaluasi dan refleksi atas apa yang telah dikerjakan tadi. Nah, yang terakhir adalah produk akhir pada aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif dan situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya ada teori belajar yang mendukung pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang didukung oleh atau berpijak pada teori konstruktivistik. Nah, konstruktivisme atau konstruktivistik adalah teori belajar yang bersandar pada ide bahwa siswa mengonstruk pengetahuan mereka sendiri di dalam konteks pengalaman sendiri. Nah, pembelajaran berbasis konstruktivistik berfokus pada kegiatan aktif siswa dalam memperoleh pengalaman langsung, learning by doing, ketimbang pasif menerima pengetahuan. Pembelajaran berbasis proyek juga didukung oleh teori belajar eksperiensial, bahwa belajar yang paling baik adalah melalui aktivitas diri sendiri. Pengalaman sensoris adalah dasar untuk belajar. Dan belajar yang efektif adalah historik dan interdisipliner. Nah, siswa mengendalikan belajarnya sendiri, mulai dari mengidentifikasi
masalah yang akan dijadikan proyek hingga mengevaluasi hasil proyek. Guru dan dosen hanya berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan partner belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama ada prinsip sentralistis. Prinsip sentralistis menegaskan bahwa belajar dengan sistem proyek merupakan esensi dari kurikulum. Belajar berbasis proyek sendiri berfokus pada pertanyaan dan permasalahan yang dapat mendorong peserta didik atau siswa untuk berpikir, menemukan prinsip atau konsep utama suatu bidang tertentu. Yang kedua ada prinsip investigasi konstruktif. Prinsip investigasi konstruktif adalah proses yang mengarah pada pencapaian tujuan, mengandung kegiatan inquiry, pembangunan konsep dan resolusi. Nah, pembelajaran investigasi memuat proses perancangan, pembuatan keputusan, penemuan masalah, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah pembentukan model. Yang ketiga ada prinsip otonomi. Pembelajaran berbasis proyek dapat diartikan sebagai kemandirian siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal supervise, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang terakhir ada prinsip realistis. Prinsip realistis memiliki arti bahwa sesuatu yang nyata. Maksudnya pembelajaran berbasis proyek harus mengandung tantangan nyata yang berfokus pada permasalahan yang autentik, tidak dibuat-buat, dan solusi yang dapat diimplementasikan di lapangan. Komponen pembelajaran berbasis proyek yang pertama ada keautentikan dan belajar pada dunia nyata. Maksudnya siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia nyata atau di sekitar siswa tersebut dengan menggunakan pendekatan terstruktur dan terencana. Proses perancangan proyek yang autentik memerlukan permasalahan yang benar-benar ada dalam dunia nyata. Misalnya masalah yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang terjadi di sekitar. Isu-isu yang sedang terjadi secara relevan dengan keadaan sekarang, sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat bermakna, konstekstual, dan mengesankan untuk para siswa. Nah, yang kedua ada ketaatan pada nilai akademik. Ketika melakukan sebuah proyek, siswa seharusnya ditantang untuk menggunakan metode saintifik atau penyelidikan untuk satu disiplin ilmu atau lebih. Yang keempat ada aktif meneliti. Guru sebaiknya memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengerjakan suatu proyek. Siswa dapat menggunakan berbagai metode, media, dan sumber-sumber dalam melakukan penyelidikan yang pada hasil akhirnya siswa dapat mengkomunikasikan apa yang telah dipelajari. Misalkan, melalui pameran formal. Sebuah proyek yang bagus akan mendorong siswa untuk aktif dalam penelitian, mengeksplorasi, menganalisis, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil proyek. Komponen yang terakhir adalah penilaian atau assessment. Siswa diberi kesempatan untuk menerima feedback atau umpan balik yang bersifat berkualitas selama dan setelah mengerjakan suatu proyek. Umpan balik bersifat formatif, dapat diberikan oleh teman sebaya maupun guru yang membimbing. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama adalah pembelajaran dimulai dengan pertanyaan mendasar, seperti mengkaitkan materi yang akan diajarkan dengan kehidupan sehari-hari yang diharapkan dapat lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, langkah-langkah kedua yaitu mendesain perencanaan proyek yang dilakukan secara bersama-sama antara guru dan siswa yang berunding mengenai aturan main serta alat dan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu proyek. Nah, yang ketiga adalah menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek secara bersama-sama yang berisikan mengenai target waktu pelaksanaan
yang diharapkan mampu untuk tepat waktu dan tepat sasaran. Langkah-langkah yang ketiga yaitu guru memonitor siswa atau peserta didik dalam kemajuan proyek, yaitu pada tahapan ini guru harus memonitori atau memantau aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek yang dilakukan dengan cara membimbing dan memfasilitasi siswa pada setiap prosesnya. Selanjutnya adalah menguji hasil. Pada tahapan ini, guru melakukan penilaian yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian ketuntasan minimal proyek yang dilakukan oleh siswa. Tahapan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman atau mengevaluasi proyek tadi. Nah, guru dan siswa melakukan refleksi baik individu maupun kelompok. Pada tahap ini pula, siswa diminta mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama penyelesaian proyek. Guru dan siswa melakukan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, yang pada akhirnya akan menemukan temuan baru dan menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama. Tambahan, karakteristik belajar pada materi akuntansi menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa dituntut tidak hanya paham secara konsep saja, tetapi juga secara praktiknya. Misalkan saja dengan diberikan tugas untuk memproses laporan keuangan sebuah perusahaan yang melibatkan siswa dalam kegiatan investigasi, pemrosesan laporan keuangan, dan analisis laporan keuangan yang akan meliputi penggunaan konsep dan keterampilan yang digambarkan dalam pelajaran akuntansi. Nah, dengan diterapkannya pembelajaran berbasis proyek ini, siswa diharapkan lebih memahami dan mengetahui bahwa hal-hal yang dipelajari terkait dengan kehidupan nyata di sekitar mereka, sehingga konsep yang dipelajari akan terekam lebih kuat dan hasil belajarnya akan lebih baik. Oke, cukup segitu saja yang ingin Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, Ibu kasih waktu 5 menit karena Ibu ada rapat. Gimana? Oh, tidak ada pertanyaan. Oke, untuk minggu depan tugasnya, satu kelas ini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok besar. Tugasnya adalah praktek langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek ini tadi ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.